dari hati. Karena manfaat ujian itu ketika kita bisa melaluinya dengan baik, Allah akan menganugerahkan sesuatu yang lebih besar. Amin Allah. Itulah manfaat ujian bagi kita sebagai hambanya. Gitu. Makanya ketika kita berdoa, jangan sekali-kali kita minta, ya Allah angkatlah ujian ini, jangan. Gimana naik level kak ya? Iya, kerugian buat kita ketika Allah nggak menguji kita. Ente dari dulu kelas 6 aja kapan ujiannya? Veteran. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Veteran kapan terus. ujiannya? Iya, keburu tua. Veteran sekolah itu. Pengennya kita kan tiap tahun ada ujian, biar naik kelas terus. Ente malah ya Allah angkat ujian ini, jangan. Jangan, nggak boleh kak. Ketika Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, kita minta ya Allah kuatkanlah kesabaranku dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah ya sobur. Luluskan aku dalam menghadapi ujian ini, gitu. Amin, Jangan ya minta Allah, ya diangkat, salah itu. Karena ujian yang Allah berikan juga tergantung kekuatan iman kita. Sesuai dengan porsi yang Allah kasih itu sesuai dengan porsi. Kalau itu sekelas Nabi nggak mungkin dikasih ujian kayak begini, cetek bener. Cemen. Cemen kak ya? Cemen. Wah, ini. Panglima cemen. Cemen itu ada artinya Pak. Apa itu? Cerahkan hati dan jiwa yang penuh dengan keimanan. Masya Allah. Kok nggak nyambung sih? Nyambung aja. Nyambung. Berarti kita cemen semua nih. Nggak ada haknya perasaan nih. Nyambungin aja bang. Paksa deh. Dengan adanya wadah SDG ini, seperti kita semua nih, kayak saya dengan Om Hendra sebelumnya kan nggak kenal sama Pak Haji Dede. Harusnya kita harus bisa introspeksi diri gitu. Nah, iya. Jangan memanfaatkan keadaan gitu. Betul. Kita kenal dengan orang tersebut. Iya. Jadi itu ya hikmahnya gitu, tentang ujian. Kita bersyukur Allah jadikan kita hanya sebagai hambanya, bukan utusannya. Kalau utusannya ujiannya lebih besar lagi. Betul kak. Makanya aneh nggak habis pikir ada orang ngaku nabi, ente siap diuji. Kita lihat ujian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Rasulullah Muhammad SAW. Ujiannya kayak gimana Muhammad. coba? Kita ngaku-ngaku nabi. Takut Tuhan aja Pak, kemana? Udah gitu ngontrak, lah Tuhan ngontrak. Nah iya Pak. Koslet kayak kabel di otak. Iya, malah kita pengennya udah jadi hamba Allah aja Iya. lah, udah titik, nggak usah lebih dari itu, udah. Ya kayak nyambung dari Bang Sadi gitu kan. SSDG ini kan kita baru kenal, baru kata baru lah orang panggil ini. Tapi alhamdulillah kita udah kayak saudara. Betul. Kita kan benar-benar kayak Pak Haji, misalnya urusan kayak yang lain lah. Yang lain. Kayak udah kenal lama gitu. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Iya betul. Padahal baru ketemu. Tapi baru yang ketemu. ramai, Masya Allah. Iya. Kayak Korwil Jogja. Itu rahasia. Kayak Solo. Hikmahnya. Hikmahnya. Kalau rahasianya itu semua karena kita berada dalam satu lafaz, kita berada dalam satu keimanan, kita berada dalam satu tujuan. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara kaum muhajir dan kaum ansor, dan juga kabilah-kabilah muhajir. Bani Khadras, Bani Aus itu mereka hampir tiap tahun tempur mulu antar suku. Begitu datang Islam, mereka bersahadat, mereka disatukan dengan satu kalimat thayyibah. Itu yang mempersatukan mereka. Tadinya mereka berpecah belah menjadi satu. Masya Allah. Karena apa? Lapat thayyibah tadi. Thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita juga diikat dengan kalimat itu. Di mana kita mengamalkan kalimat itu, insya Allah kita semua ibarat satu tubuh tadi. Makanya kita harus betul-betul bisa menjaga keimanan kita lah. Terutama itu yang paling penting, menjaga keimanan. Dan mudah-mudahan SDG juga bisa memberikan warna, motivasi, ataupun hal-hal yang bisa membuat iman kita itu stabil dan iman kita semakin berkembang, ilmu dan juga amal gitu. Walaupun apa yang kita lakukan masih boleh dibilang sangat-sangat kecil gitu. Cuman itu dia, kita nggak boleh meremehkan sesuatu yang kecil. Jangan kita meremehkan kebaikan yang kecil atau yang sedikit.
Itu pesanannya dari dulu tuh seperti itu. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Gitu. Ya karena kalau kita nggak bisa menghargai kebaikan yang kecil, gimana kita bisa menghargai kebaikan yang besar? Semua harus diawali dari yang kecil. Gitu. Seperti itu. Mungkin minta nasihat sedikit tak buat sahabat-sahabat SDG kan. Ada beberapa channel yang tidak suka dengan SDG. Kadang-kadang mereka suka frontal sendiri itu, balas ke sana. Minta nasihat supaya mereka, teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita tidak frontal ke dia, akhirnya menimbulkan perpecahan antara dengan kita yang dibenci, akhirnya kita ikut membenci dia gitu. Oke. Jadi dalam kita mensikapi orang-orang, baik channel, kelompok, organisasi, ataupun apapun namanya, ketika dia menilai sesuatu jelek tentang kita lihat dulu dia itu siapa. Kalau dia hamba Allah yang beriman, dia seorang muslim, mereka semua menegakkan sholat, mereka saudara kita. Udah kita terima apa yang menjadi anjuran dan saran dia. Tetapi perbedaan ini jangan sekali-kali melahirkan perpecahan. Mungkin kita beda, model syiar kita, model dakwah kita berbeda. Cuman perbedaan itu jangan dijadikan sebagai satu permusuhan, satu perselisihan. Jangankan masalah ini, masalah fikih aja banyak perbedaan. Jadi kita harus bisa mensikapi dengan bijak gitu. Kita dengarkan omongan-omongan mereka, yang mudah-mudahan kalau kita mendengarkan omongan mereka, mereka pun mau mendengarkan omongan kita gitu. Pokoknya itu Kak ya. Apalagi yang berkaitan dengan ikhtilaf. Ente boleh punya hak untuk menyampaikan pendapat. Betul, ikhtilaf. Tetapi yang harus disadari juga buat kita ketika kita berdakwah, kita menasihati, kita mengeluarkan pendapat kita, adab yang harus kita lakukan pertama kali jangan sampai menyakiti orang yang kita nasihati. Itu adab dalam berdakwah, dalam bersyiar, apalagi kita berhadapan langsung. Jangan ngomongin atau nyebut nama, menyebutkan marga dan lain sebagainya, itu nggak salah. Lain halnya kalau dipanggil ngomong duduk berdua itu sebut nama nggak apa-apa. Tapi dalam menasehati, dalam berdakwah yang nggak ketemu secara langsung, kita keluar-keluar dengan menyebut namanya, itu bukan dakwah, tapi menghinakan ya. Seperti itu. Insyaallah. Ente ngomong kejelekan tentang si A, tukang mabok, kita sebut, wah si itu tuh tukang mabok di channel, tukang mabok dia begini, itu menghinakan, bukan dakwah itu namanya. Karena apa omongan itu nggak membuat dia sadar, malah membuat balik ke diri kita. Akhirnya ribut, setelah ribut jadi viral, akhirnya apa? Subscribe-nya banyak. Tujuannya itu Kak? Tujuan nih? Ya apalagi? Ya Allah. Sekarang apalagi? Dia mengatasnamakan saya berdakwah karena dia seorang muslim, saya juga muslim. Saya punya kewajiban mendakwahi mereka. Emang di YouTube dakwahnya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lain halnya dia tidak menyebutkan nama. Seperti ada beberapa YouTube gitu memberikan sebuah pendapat misalnya tentang hukum mediumisasi adalah haram. Dalilnya begitu, itu lebih ada hargain sebagai barometer kita ini. Betul. Dia nggak menjudge orang. Itulah orang berilmu. Spesifik kayak ya. Orang berilmu seperti itu. Dia nggak nyebut orang. Kita melakukan taruhlah mediumisasi, disebutin dalil-dalilnya. Mediumisasi itu haram. Dalil itu begini karena begini. Itu bagus. Itu orang berilmu. Tapi dia menyebutkan Ustadz Hakim ini haram melakukan mediumisasi. Mediumisasi kan ini berarti Ustadz Hakim dalam melakukan keharaman dan masuk neraka. Oh. Neraka punya dia kali gak? Oh ada orang dalam tapi. Jadi beda kita bisa ngelihat channel mana yang memang backgroundnya keilmuan. Ada juga channel-channel yang backgroundnya karena subscribe, karena memang pengen viral, pengen besar, pengen dianggap dan lain. Kita bisa nilai semua. Dan kita hanya bisa istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa. Amin Allah maghfir lana. Dan juga mengampuni dosa kita Amin, semua. Allah. Seperti itu. Baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Yang penting itu. Iya, jadi ada adab, ada tata cara dalam berdakwah. Semua udah Rasul ajarkan.
Udah Nabi sampaikan kayak Sudah Nabi ajarkan. Kita boleh dakwah secara keras, karena Nabi juga mencontohkan adanya jihad, adanya perang. Tetapi ada koridor-koridor tertentu itu. Ada batasan-batasan kayak. Nggak, orang beda pendapat main pancung aja. Gimana syiar itu bisa tersampaikan, Lah, tersalurkan iya. ya? Orang beda Diterima pendapat dengan main baik. celak aja, nggak begitu Nabi. Ada apalagi di sesama Torikol muslim. kayak ada metode. Yang ngenas itu kan muslim, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang terpenting di situ. Torikol dakwah, insyaallah. Thariqud dakwah. Emang manhaj itu macam-macam kalau ente belajar para ulama dalam thariqud dakwah mereka, manhaj mereka gitu. Intinya Islam perlu persatuan. Sebelum kita berbicara persatuan secara global, SDG ini satu dulu, bersatu nih SDG. Lingkupnya yang kecil dulu aja. Jangan membawa nama-nama golongan A, golongan B gitu. Terlalu besar buat kita. Kita ibaratnya dakwah tingkat kampung kalau kita emang. Cuman kalau ngomong begitu akhirnya bentur akhirnya jadinya Iya. antar golongan. Akhirnya kita lupa dengan tujuan awal kita. Sibuk ngurusin orang, ngenanggepin ini itu segala macam. Ada ngajak dialog tapi di live streaming. Buat apa live streaming? Itu dakwahnya ke Ade atau ke siapa? Ada kayak Menghancurkan begitu. perkara ilmu berarti maksudnya. Iya. Biar masyarakat semua tahu. Alasannya seperti itu. Panjang cerita. Masya Allah. Kita mau berangkat. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, karena saudara kita, Yap. insya Allah nggak seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang didasari kebencian, pasti amarah yang ada, nafsu yang ada. Setan itu. Sama kayak ente nasihatin anak karena cinta, ente tentu beda. Coba karena Jadi cinta. ketika amarah kita itu memang tendensinya macam-macam. Amarah kita itu. Kadang pengen juga dilihat orang, yang kebanyakan itu. Marah pengen dilihat orang, biar orang nilai kita sebagai seorang yang jago. Kan banyak begitu. Kan saya buka baju, saya. Sebenarnya dia nggak sadar Pak Ustadz. Dia cuma minta Iya. perhatian agar dibilang, oh hebat, Nah. dia berani. Bang Jago. Nggak sadar dia. Iya, sentilnya jago. Menimbulkan penilaian kepada dirinya Kadang sendiri, seperti gitu. itu. Pengen dianggap Iya. gitu loh. Jati dirinya tuh pengen dianggap, pengen dinilai, pengen dimuliakan. Banyak tendensinya. Yang semuanya bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Ya Allah. Padahal tujuan kita adalah seperti itu. Mencari ridho Allah. Iya. Ya rugi. Rugi. Harus seperti itu. Karena dia punya tendensi lain gitu. Kerasnya terhadap seseorang karena biar orang itu takut, akhirnya dibayar. Oh. Ada yang begitu. Settingan ya. dong Mas. Huh? Settingan. Ya walaupun akhirnya mereka membenci kita, kita tetap sayang Tetap. sama mereka sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Insyaallah. Gitu loh. Berarti yang pertama timbulkan cinta lu maksudnya. Iya. Kecintaan itu Kesalahan Iya. sebesar apapun tetap kita sayang sama dia gitu ya. Cinta. sayangnya karena saudara kita Iya, muslim. karena Allah. saya sebagai muslim. Ustaz mengingatkan waktu Kenapa itu? Waktu Masya Allah. kita mau liputan. Alhamdulillah. saya sebelum Belum makan. Wah iya. Oh iya. Oke lah kalau begitu. Tahu udah beli masuk Ustaz. Heeh. Beli masuk. Oke sahabat siar, mungkin itu dialog-dialog kita sementara. Iya. Bisa Facebook. bobot ini bobot. Iya. Ya sahabat siar, mungkin itu aja dulu. Insya Allah kita akan mengadakan liputan dan mudah-mudahan juga semua berjalan baik. Amin. Dan insya Allah apa yang terjadi di lokasi liputan kita akan siarkan Insyaallah. ya weekend ini, minggu ini. Tentu setelah Hendra selesai mengedit secara baik dan benar. Amin. Mana? Sehat-sehat. PR-nya banyak. Sehat dulu penting, Bang. Audio Semangat. banyak. Gambarnya. Oke sahabat siar, itu aja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Amin. Ya. Khususnya buat SDG secara keseluruhan ya mas, yang tergabung dalam wadah Korwil. Iya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah tempat kita mohon ampun dan mohon bimbingan terhadap kehidupan yang menjadi tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.